Ya, baik kita mulai. Ya, jadi alhamdulillah kita masuk ke yang ketiga, yaitu di non-profit contract gitu ya, yaitu tentang kafalah. Ya, saya mulai dari ayat-ayat tentang kafalah ya, yaitu di surat Yusuf ayat ke-72, Yusuf ayat ke-66, kemudian di Ali Imran 37. Tapi saya awali dulu dengan makna kafalah. Jadi kafalah itu apa? Ya, al-kafalah fi lughatil arabiyyah bimakna ad-doman au al-hamala wa az-za'mah. Ya, jadi kafalah itu adalah secara bahasa itu artinya doman, artinya itu jaminan, atau hamalah atau beban ya, dan juga zakmah atau tanggungan. Ya, jadi kafalah itu artinya menjamin, menanggung ya, kemudian juga menerima beban dari orang lain atau menerima beban orang lain. Itu kafalah. Tapi lebih tepatnya nanti biasanya yang paling umum itu adalah kafalah atau kafil yatim, artinya seseorang yang menanggung dari kebutuhan hidup seorang yatim. Kafil menggunakan kafalah. Nah, Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa al-kafalah itu adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asil dalam tuntutan dengan denda materi yang sama, baik utang barang maupun pekerjaan. Ya, jadi kafalah itu menjamin, menanggung. Misalnya begini, ya, di sini yang kelihatan yang di tempat saya itu selain Raihan siapa lagi ya? Ada Ahmad Faris dengan juga Ahmad Faris misalnya gitu ya. Jadi misalnya itu saya punya utang kepada Muhammad Raihan. Kemudian Ahmad Faris mengatakan, Pak, utang Bapak saya yang nanggung aja deh, pakai akad kafalah gitu ya, pokoknya saya nanggung utangnya. Wih, Masya Allah, baik sekali ya Ahmad Faris ya. Nah, itu adalah kafalah gitu. Jadi menjamin ya, menanggung dari kewajiban orang lain ya. Taqiyuddin ya menyatakan, An-Nabhani, bahwasanya kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lainnya. Jadi ada satu kewajiban yang kemudian diserahkan kepada pihak yang lainnya. Berarti kafalah itu adalah tindakan penggabungan tanggungan orang lain yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, utang, barang, atau pekerjaan. Ya, misalnya seseorang itu tadi punya utang, kemudian ada orang lain yang menjamin utangnya itu, maka itu adalah kafalah. Nanti sebenarnya ada satu lagi hiwalah. Hiwalah itu nanti mengalihkan utang. Tapi kalau kafalah ini adalah penjaminan, menjamin ya, misalnya utang ataupun kewajiban orang lain ya. Misalnya ada seseorang itu harus bayar iuran gitu ya, tapi kemudian karena mungkin orang itu tidak mampu, ada orang lain yang menjamin, yaudahlah saya yang bayar iuran. Atau mungkin ada beberapa nih ya, teman-teman yang mungkin dapat beasiswa misalnya. Ya, misalnya dia lagi kuliah nih, ya, kemudian alhamdulillah dapat rezeki, ada orang lain yang menjamin, yang membayarkan uang kuliahnya. Nah, yang membayarkan uang kuliahnya kan dia kewajiban tuh ya, bayar kuliah itu ya, maka itu adalah kafil. Akadnya adalah kafalah, mewakilkan mahasiswa. Ya, kau wakil sih, kafalah maksudnya, maaf salah ya. Ya, artinya adalah kafil atau kafalah, artinya menjamin, menanggung dari kewajiban bayaran oleh mahasiswa. Ya, tadi ngomongnya jadi bayaran terus ya, padahal bukan itu, tapi kafalah karena ngomongin uang sih gitu ya. Oke ya, nanti kalau nggak paham boleh tanya. Kemudian tadi berarti memberikan kewajiban ya kepada orang lain. Orang yang menanggung itu namanya kafil. Wah, bil lughatil arabiyyah ta'riful kafala, al kafalatu lughatan ma'khudatun minal kafala wa minhu qauluhum qad taqallafat li syai'in ya idza alzamathu nafsi. Jadi kafala itu secara bahasa itu diambil dari kata-kata kafala yukafilu kafilan ya. Ya, wa minhu qauluhum, sebagaimana sebuah perkataan, qad taqallaftu bisyai'in, ya sungguh ya saya sudah menjamin tentang sesuatu itu. Artinya idza alzamat